Oke, kita bahas contoh lain untuk sel volta. Di sini diketahui harga potensial elektroda standar atau E0 dari dua logam, magnesium dengan Fe, besi, diketahui dua-duanya negatif. Kemudian pertanyaannya ditanya berapa potensial sel dari reaksi yang terjadi dan tuliskan reaksi elektroda dan reaksi selnya. Ya, jadi tanpa melihat atau membuat rangkaian selnya, kita bisa menjawab soal ini dari informasi data potensial elektroda standar. Ya. Nah, kalau dalam deret volta itu logam-logam disusun berdasarkan kemampuannya melakukan reaksi reduksi. Makin ke kanan makin reduksi, data E0-nya makin ke kanan makin besar. Ya, jadi dari sini kita tentukan bahwa E0 yang nilainya lebih besar, itu dia akan mengalami reaksi reduksi. Sementara E0 yang nilainya lebih kecil, itu cenderung melakukan reaksi oksidasi. Nah, reduksinya di katode, kemudian oksidasinya di anode. Ya, sehingga dari sini kita bisa menentukan yang reduksi yang lebih besar, negatif 2,37 dengan negatif 0,44, maka yang lebih besar yang ini. Ya, ini yang besar, yang sebelahnya, oke, yang satunya yang kecil. Sehingga yang besar inilah yang akan melakukan reaksi reduksi. Ya, yang kecilnya ini akan terjadi reaksi oksidasi. Hanya saja, sekali lagi, untuk data E0, ini persamaan reaksinya harus dituliskan dalam bentuk reaksi reduksi. Jadi jangan bingung gitu ya ketika, oh ini reaksinya dua-duanya reduksi, Biloxnya turun. Ya, karena E0 ini penulisannya adalah penulisan reaksi reduksi. Ya, sehingga dari sini, ketika kita sudah menentukan ini, kita bisa menjawab pertanyaannya. Ya, yang pertama, yang ditanya adalah berapa harga E0-nya atau potensial selnya. Jadi E-sel, rumusnya itu kan E0 yang reduksi ya, yang besar dikurangi E0 yang kecil, yang oksidasi. Jadi yang besarnya tadi punya Fe, yang kecil atau yang oksidasi adalah yang magnesium. Ya, jadi kita masukkan Fe-nya negatif 0,44 volt dikurangi negatif 2,37 volt. Ya, sehingga hasilnya 0,44, negatif dengan negatif positif 2,37 volt. Hasilnya adalah positif 1,93 volt. Oke, ini nilai E-selnya, potensial selnya. Kemudian yang kedua, yang ditanya adalah tuliskan reaksi elektrodanya. Oke, elektroda itu kan ada dua ya, ada katode, ada anode. Di katode ini terjadi reaksi reduksi. Kemudian di anode terjadi reaksi oksidasi. Konsonan dengan konsonan, vokal dengan vokal ya, katoda reduksi, anoda oksidasi, KRAO ya, KRAO. Oke, yang reduksi adalah yang Fe. Karena ini reaksinya dalam bentuk reaksi reduksi, maka reaksi ini kita tidak ubah. Ya, tetap ditulis apa adanya. Fe 2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Fe. Kemudian yang oksidasi adalah yang Mg. Ya, karena ini reaksinya dalam bentuk reaksi reduksi, maka ketika ditanya reaksi oksidasi berarti ini dibalik. Ya, jadi Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron. Ya, nah ini reaksi di elektrodenya. Kemudian satu lagi adalah reaksi selnya. Ya, kita jumlahkan. Setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi kita jumlahkan menjadi satu reaksi redoks. Nah, ini yang disebut dengan reaksi selnya. Ya, reaksi sel digabung. Yang di sebelah kiri tulis semua di kiri, yang di sebelah kanan tulis semua di kanan. Elektronnya, karena ini posisinya berlawanan, 2 di kiri, 2 di kanan, maka bisa saling menghilangkan. Ya, maka reaksi selnya adalah Fe 2+ ditambah Mg
menjadi yang di kanan ada Fe dan Mg2+. Fe ditambah Mg2+. Oke, bentuknya seperti ini. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi ya yang bisa kita jawab. Ya, yang terakhir adalah ketika ditanya bagaimana notasi selnya. Ya, ingat notasi sel yang dituliskan, oksidasi dulu, dipisahkan dengan garis 2, jembatan garam, baru yang reduksi. Ya, yang oksidasinya adalah Mg jadi Mg2+. Mg, oke, jadi Mg2+, ini pisahkan 1 ya sebagai bukti, ini elektrodenya. Oke, pisahkan 2, yang reduksinya Fe2+ berubah menjadi Fe. Nah, ini untuk notasi selnya.